Yakobus itu juga menjadi saksi mata, salah satu bagian dari kelompok para rasul itu yang menyaksikan Yesus yang bangkit, yang turut mewartakan akan iman bahwa Yesus yang bangkit itu. Dan ini bagian yang penting dalam fondasi Soko Guru Gereja. Ungkapan iman kita kan merupakan tradisi pewarisan kita terima dari para rasul. Dan sumber-sumber pertama, sumber-sumber utama, sumber-sumber penting itu ini diungkapkan. Yakobus melihat, Petrus melihat Kefas, 12 rasul, lalu kemudian 500 orang sekaligus. Dan konon ceritanya Yakobus ini wafat juga di martir, yaitu tahun 62 karena getolnya dalam mewartakan kebangkitan Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur punya saksi-saksi mata akan peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang akhirnya menjadi iman, ungkapan iman sebagai embrio cikal bakal lahirnya gereja Anda dan saya kita sekarang ini. Maka sebenarnya gereja Katolik itu agama yang lahir dari peristiwa-peristiwa, sejarah, pengalaman-pengalaman iman. Gereja Katolik bukan gereja atau agama peraturan-peraturan, ini itu. Tapi dari pengalaman-pengalaman, gerakan-gerakan, dari peristiwa-peristiwa, ungkapan-ungkapan iman itu. Merekalah orang-orang suci yang dipilih Tuhan dalam cinta kasih besar dan dimahkotai dengan kemuliaan abadi. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Saudari-saudara, pagi hari ini gereja merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Di dalam suatu kelompok, orang tentu ada beberapa yang menonjol. Filipus dan Yakobus tidak begitu terkenal seperti Petrus dan Yohanes. Hanya sesekali terkilas dalam Injil. Filipus dari Betsaida yang mengikuti Yesus sejak permulaan terkenal karena ungkapan imannya. Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan kami tak akan minta apa-apa lagi. Konon ia meninggal di Hierapolis. Yakobus anak Alfeus yang disebut sebagai saudara Yesus, seturut penelitian masa kini diragukan apakah dia seorang penulis surat Rasul Yakobus. Ia baru tampil ke depan setelah Yesus naik ke sorga. Ternyata ia seorang pemimpin yang cakap dan bijaksana di Yerusalem dan berperan dalam konsili di Yerusalem. Konon ia gugur sebagai martir tahun 62 Masehi. Mari kita awali Ekaristi ini dengan menyadari, mengakui dan menyesali kelemahan ragawi kemanusiawian keberdosaan kita di hadapan Allah. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Tadi di pengantar kita mendengar bahwa tidak banyak Alkitab atau Perjanjian Baru atau Injil yang berbicara tentang dua pribadi ini. Meskipun tidak banyak, tapi toh tetap ada meskipun sesekali saja. Filipus dan Yakobus ini salah satu dari rasul-rasul Yesus. Memang tidak terkenal, tidak seterkenal Petrus atau Yohanes. Sesekali itu yang muncul, misalkan Filipus ketika dia baru saja melihat Yesus, ia cerita kepada Natanael, kami telah melihat dia yang disebut Yesus itu. Apa yang disebut, apa yang ditanggapan, apa yang keluar dari Natanael? Adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Muncul begitu, meskipun tanggapannya nada-nadanya tidak yakin, tidak dipercaya, ya tidak marah. Mari dan lihatlah ungkapan kegembiraan, ungkapan sukacita karena pengalaman rohani, perjumpaan ia dengan yang ilahi Yesus Kristus itu spontan ingin dibagikan kepada orang lain. Natanael, aku telah melihat dia yang disebut. Adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Ora percaya atau dan sebagainya itu. Mari dan lihatlah dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang pribadi Filipus ini kita dengar tadi dalam bacaan Injil. Yesus sedang berbicara kepada Thomas. Injil tadi mengatakan, dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada, bukan Filipus, kepada Thomas, akulah jalan, kebenaran dan hidup dan sebagainya. Yang menanggapi bukan Thomas yang diajak bicara sama Yesus, tetapi kata Filipus kepada Yesus. Justru Filipus yang menanggapi. Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Kata-katanya singkat, lugas, jelas. Tetapi lugas jelasnya
menunjukkan ketidaktahuannya, kepolosan, keterus terang ketidakmudengannya itu. Kata Yesus padanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Yesus bertanya balik, wis suwe bareng kok belum mengenal itu. Ini ungkapan kepolosan, ungkapan ketidaktahuan yang diungkapkan secara jujur. Akhirnya Yesus menjelaskan, dipancing pertanyaan ketidaktahuan dari Filipus itu. Saudari-saudara, apa yang bisa kita pelajari, renungkan, refleksikan, inspirasi dari seorang Filipus, seorang dari Betsaida, daerah pinggir pantai seperti Cilacap di Genesaret, Betsaida sana. Yang bisa ini tawaran menurut saya yang menginspirasi adalah ketidaktahuan. Kadangkala kita sebenarnya kurang ngerti, tapi justru kita tidak mau dengan kepolosan, jujur kita bertanya karena saya tidak tahu. Seringkali justru kita merasa sok tahu, dan apa yang sebenarnya aku kurang ngerti, yang sok tahu itu justru seringkali menyesatkan, bukan hanya untuk saya, tetapi orang-orang yang saya kasih tahu dalam ketidaktahuan saya. Nah, ini menyesatkan, informasi tertentu tentang info tertentu, kebenaran tertentu. Kita bisa belajar dengan kerendahan hati pada Filipus. Diomong bahasa kasarnya, bahasa yang sering Dr. Carlos sampaikan, goblok ya nggak apa-apa ya, dia omong bodoh ya nggak apa-apa, dia omong apa, sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus dan sebagainya, mau silahkan. Tapi Filipus menyampaikan dengan kepolosan, dengan kejujurannya, Bapa, apa kata Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Ini suatu ungkapan sederhana, kepolosan, justru karena ketidakmudengan, ketidaktahuan. Dan dampaknya tanggapan Yesus justru memudengkan, menjelaskan, menyampaikan itu. Sementara kita tidak sedikit sebenarnya urung mudeng, tidak begitu rapatio ngerti dan sebagainya, seolah-olah kita sudah merasa yakin benar bahwa apa yang saya dengar, yang saya lihat itu saya mengerti baik, lalu menyampaikan kepada pribadi lain malah sasar susur, nyasar. Ini inspirasi dari seorang Filipus. Lalu bagaimana dengan Yakobus? Tidak banyak informasi yang kita dengar memang, tapi ada informasi yang ditulis oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi, dari Yesus yang bangkit mengunjungi atau menampakkan diri pertama kepada Kefas. Orang-orang tahu yang mendengar siapa itu Kefas, Petrus. Lalu kepada ke-12 rasul. Lalu kepada 500 orang sekaligus. Jadi yang menyaksikan sebagai saksi-saksi mata bahwa Yesus wafat itu bangkit bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang. 1 orang, 12 orang, ditambah 500 orang, lalu yang lain-lain itu. Yang terakhir dia menampakkan kepadaku. Itu rasul yang paling hina, seperti bayi yang lahir prematur belum pada waktunya, Paulus. Tapi ia juga menulis, ia menampakkan diri kepada Yakobus. Nanti kalau di ruah bacaan pertama di kalimat agak akhir itu. Mau mengatakan bahwa Yakobus itu juga menjadi saksi mata yang menyaksikan Yesus yang bangkit, salah satu bagian dari kelompok para rasul itu, yang mewariskan, yang turut mewartakan akan iman bahwa Yesus yang bangkit itu. Dan ini bagian yang penting dalam fondasi Soko Guru Gereja. Ungkapan iman kita kan merupakan tradisi pewarisan para rasul, kita terima dari para rasul. Dan sumber-sumber pertama, sumber-sumber utama, sumber-sumber penting itu, ini diungkapkan. Yakobus melihat, Petrus melihat Kefas, 12 rasul, lalu kemudian 500 orang sekaligus. Dan konon ceritanya Yakobus ini wafat juga di martir, yaitu tahun 62, karena getolnya dalam mewartakan kebangkitan Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur punya saksi-saksi mata akan peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang akhirnya menjadi iman, ungkapan iman yang sebagai embrio cikal bakal lahirnya gereja Anda dan saya kita sekarang ini. Maka sebenarnya gereja Katolik itu agama yang lahir dari peristiwa-peristiwa, sejarah, pengalaman-pengalaman iman. Gereja Katolik bukan gereja atau agama peraturan-peraturan, ini itu. Tapi dari pengalaman-pengalaman, gerakan-gerakan, dari peristiwa-peristiwa, ungkapan-ungkapan iman itu.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa kepada kami, maka puaslah kami. Filipus, orang yang melihat aku telah melihat Bapa. Haleluya. Selamat memasuki bulan Maria, bulan Mei. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Terima kasih.